Karama Barokah Syekh Mursyid untuk kepentingan kita semua yang hadir, keluarga kita semua yang tidak hadir, pasangan kita, anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah melalui Tuan Syekh diberikan kesehatan keluarga kita semua, kesehatan yang sempurna, kesehatan lahir dan batin, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan juga hajat-hajat yang baik dikabul oleh Allah. Dan juga ketika yang sakit disembuhkan, yang sehat semakin disehatkan, dan juga dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, selamat dunia akhirat, dipanjangkan usianya berkah, dan juga diistiqomahkan iman Islam ihsannya. Karma barokah Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Masrul untuk kita dan keluarga kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, keluarga besar Subuh, Management Online Subuh yang saya hormati, para guru-guru saya, para wakil talkin, petugas manakib. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita kembali sama-sama menikmati kesukaan daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Maslul Manakib. Tentu Abah sering mengatakan ngerti itu syukur, tidak ngerti tidak apa-apa. Manakib itu adalah berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan-kebaikan. Kebaikan kita bertambah, kebaikan keluarga kita bertambah. Artinya jauh daripada keburukan-keburukan. Orang-orang yang mendapat berkah berarti terus bertambah keberkahannya. Orang yang mendapat berkah adalah orang-orang yang melaksanakan manakib. Karena manakib adalah berkah, kata Abah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan tabaruk kitab Miftahus Sudur, melanjutkan dari pembahasan. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wahadhil kalimatut thayyibah. Dan kalimat ini adalah kalimat thayyibah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi ada kalimat yang baik, ada kalimat yang tidak baik. Kalimat yang baik adalah kalimat thayyibah. Kalimatnya adalah apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Maka guru kita mengajarkan untuk terus kita memperbanyak mengucapkan kalimat yang baik. Kenapa? Agar penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ketika lidah kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka nanti la ilaha illallah itu sendiri yang akan melilit lidah kita. Artinya la ilaha illallah mendarah daging bagi diri kita. Jadi alat yang luar biasa, kalimat yang baik dan luar biasa, kita bagi murid Thoriqoh adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kita semua sudah punya senjata yang luar biasa, punya kalimat yang luar biasa. Apa kalimatnya, apa senjatanya? Adalah la ilaha illallah. Wahadhil kalimatut thayyibah kama tutahhiru dzakir anis syirkil jali tutahhiruhu anis syirkil khafi. Kalimat yang baik ini dapat, ini kata Abah ya, kalimat yang baik ini itu dapat mensucikan orang yang berzikir atau yang mengucapkannya dari apa? Syirik jali. Syirik jali itu jelas dan nyata menyekutukan Allah. Padahal kita tahu syirik itu adalah dosa besar, dosa yang tidak terampuni, orang sering mengatakan. Tetapi di sini adalah dapat membersihkan, mensucikan penzikirnya dari syirik jali. Ya, mungkin hari ini kita jarang orang syirik jali, tetapi bagi orang tertentu mungkin saja. Maka kenapa Abah Awas mengatakan Islam, udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam yang kafah. Karena Islam ini adalah kita mesti kafah. Siapa tahu di dalamnya ada syirik-syirik yang sebelumnya, maka dengan membaca la ilaha illallah, dengan talqin la ilaha illallah, maka otomatis dia menjadi Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Jadi Islamnya hanya tidak Islam
syariat, tapi Islam hakikat. Karena kalau secara syariat, dengan membaca syahadat, membaca kesaksian kepada Allah dan kepada Rasulullah, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, itu selesai secara syariat. Tetapi di sini secara hakikat pun kita udhulu fisilmi kafah. Masuk ke Islam dalam keadaan kafah, lahir dan batin. Tutohiruhu, tutohiruhu, tutohiruhu anis syirkil khofi. Dan juga mensucikan penzikirnya dari syirik khofi. Nah, syirik khofi ini samar. Kita nggak tahu, dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak sekali syirik samar. Contoh syirik samar sederhana. Besok makan apa ya saya? Nah, ini sebenarnya sudah syirik. Kenapa? Karena sebenarnya Allah sudah menjamin kehidupan kita, tetapi kita takut dan khawatir. Ini sudah syirik sebenarnya. Tapi samar gitu ya. Contoh lagi, ketika sudah waktu mau azan, tetapi kita kagok lagi ngajar, kita kagok lagi belajar, kita kagok lagi diskusi, kita kagok lagi bersihin motor, kita kagok lagi bersihin mobil, kita kagok lagi azan, kita nyapu-nyapu gitu ya. Ini sebenarnya samar gitu ya. Jadi Allah dipersamakan dengan selain Allah gitu. Nah, mestinya apa? Adalah panggilan Allah langsung. Nah, maka guru kita mengajarkan bagaimana kita menjaga betul daripada syirik yang samar. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Itu terjadi bagi diri saya, mungkin Bapak Ibu, tanpa disadari, kita sering ketakutan, kekhawatiran terhadap rahmat Allah. Padahal Allah rahmatnya meliputi segalanya, semuanya. Oh, hebat, sukses. Ya, ini kan gara-gara saya. Sudah ini. Masuk samar gitu ya. Padahal hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disinilah bersyukur kepada Allah. Kita dibersihkan dengan apa? Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sering tanpa disadari kita melakukan syirik-syirik khafi, maka otomatis kita mesti sering membersihkannya. Mesti sering mengucapnya kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kita seperti menyapu rumah gitu ya. Kotor bersihkan, kotor bersihkan, kotor bersihkan. Jangan sampai nunggu rumah itu kotor betul, nanti susah, sulit dibersihkan. Zikir la ilaha illallah ini yang setiap kita lakukan minimal 165 ba'da sholat. Ini artinya kita sedang membersihkan. Terus kotor, bersihkan. Karena kita sering terus mengotori dengan samar itu. Syukur-syukur kita menyapunya sambil bersih betul ya. Walaupun sedikit kita lap, kita bersih, kita sapu. Sampai bersih betul. Kita pel pakai deterjen seperti itu. Artinya zikir jaharnya banyak gitu ya. Tidak hanya 165, lebih daripada 561 dan seterusnya. Semakin banyak semakin bagus. Ini artinya kinclong gitu ya. Menjadi uh, bersih gitu ya. Clean gitu. Nah ini kalau kita membersihkannya benar dengan sungguh-sungguh. Sama juga ketika kita mengucapkan kalimatnya, kalimat la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu ikhwan akhwat, selanjut Abah mengatakan wa taj'aluhu kholison mukhlison. Zikir la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah ini menjadikan bagi seorang yang berzikir, yang menzikirnya adalah menjadi pribadi yang tulus dan ikhlas. Mukhlis gitu. Lihat pengersa Abah guru kita, Masya Allah, tulus dan ikhlas. Orang tulus ikhlas secara kalibrasi kelihatan gitu ya dari matanya, dari wajahnya. Orang yang tidak tulus dan tulus gitu ya. Abah tulus melihat kita, orang datang kepada Abah tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau kita, saya gitu ya, siapa yang datang nih gitu. Wah ini siapa nih? Langsung kalibrasi kita berubah gitu, tidak tulus. Kalau datang tamunya A, maka kita sudah beda ketika tamunya B. Nah, guru-guru silsilah yang luar biasa ya, orang-orang yang zikirnya banyak ya tulus dan ikhlas. Dan murid-murid Abah banyak juga, banyak sekali yang zikirnya banyak, suka manakib, Masya Allah, wajahnya tulus dan ikhlas.
tenaganya, pikirannya ikhlas sekali. Malah 3 aspek. Ada otak, tak, tak, pesak gitu ya. Istilah Abah. Otaknya, pengetahuannya, pemikirannya, ilmunya untuk memberikan solusi kepada orang. Tidak mengatakan wani piro gitu ya. Artinya ketika orang butuh, ilmunya dikasih. Itu otak. Jadi dia sangat tulus. Profesor-profesor kita, guru-guru kita, kalau diundang berapa harganya? 1 jam berapa harganya? Penelitian ketika berbicara. Tetapi ketika manakiban, menjadi pembicara, penceramah, ketika datang, minta solusi. Ini arti ketulusan ketika memberikan ilmu, pengetahuan. Ilmunya bukan untuk mempersulit orang. Ilmunya bukan untuk membuat orang menjadi stres, depresi gitu ya. Tetapi apa? Orang terinspirasi, orang termotivasi, orang menjadikan tenang hatinya. Ini karena apa? Ketulusan orang yang berzikir la ilaha illallah memberikan ilmunya, pengetahuannya, otaknya. Nah ini. Maka Abah bagi orang-orang yang ilmuwan, pemikir, dizikirkan, ditalkinkan agar apa? Agar tulus ilmu, tidak perhitungan. Wah, ini luar biasa. Yang kedua, kata Abah apa? Otak. Yang kedua adalah tak-tak. Tak-tak itu tenaga. Kita lihat orang-orang yang tidak punya kemampuan tanda kutip secara keilmuan, maka tenaganya Masya Allah. Ketika manakiban, baik di pusat ataupun di daerah-daerah, dia berani khidmat, dia merasa bahwa saya tidak punya ilmu, saya hanya punya tenaga, maka dia bantu dengan ikhlas, angkat makanan gitu ya, membereskan tempat untuk manakib, karpet dan lain-lain. Bahkan jauh-jauh datang dengan motornya, dengan jalan kakinya, dengan naik angkotnya. Ini kan tenaga gitu. Tidak diperhitungkan. Duduk diam gitu ya, manakiban. Ini artinya apa? Tenaganya menjadi tulus ikhlas, tak-taknya gitu. Khidmat dengan tak-taknya, khidmat dengan tenaganya. Mempersiapkan zoomnya, mempersiapkan handphonenya, duduk rapi, menyimak. Ini tenaga, butuh energi. Nah, orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah menjadi pribadi yang ikhlas dengan tak-taknya, dengan tenaganya. Dan yang ketiga adalah apa? Pesak, kata Abah. Pesak itu adalah mangdana gitu ya. Mangdana. Mangdana itu finansial, uang, tiud gitu kata Abah. Dengan uangnya orang-orang yang mempunyai kelebihan uang, ya dalam arti uang itu banyak sedikit, artinya ketika dia tulus, maka dia berani berkorban untuk manakib, berani berkorban untuk khidmat dengan malnya, mempersiapkan madrasahnya, mempersiapkan rumahnya, mempersiapkan sound systemnya, begitu kan? Ketika manakib mengeluarkan uangnya untuk makan-makan ikhwan, minum, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Orang-orang kaya, orang-orang punya duit, orang-orang secara finansial diikhlaskan, ditulus ikhlaskan oleh Allah ketika banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak sedikit saya melihat sejak zaman Abah Anom sampai pada saat ini Tuan Syekh Muhammad Abdul Hos, orang-orang yang memiliki harta maka dia tumpahkan untuk manakib. Dia niatkan untuk tabaruk manakib. Maka berbahagialah ikhwan akhwat yang menjadi pemangku manakib online internasional. Allah sudah tuluskan, ikhlaskan dengan zikirnya sehingga hartanya untuk manakib. Nah inilah bukti nyata bahwa luar biasa gitu. Wataj'aluhu kholisan mukhlison. Orang-orang yang berzikir ini menjadikan dirinya ikhlas gitu. Ikhlas dalam ilmunya diberikan kepada orang lain, ikhlas diberikan tenaganya kepada orang lain dan juga hartanya untuk orang lain. Kita berdoa senantiasa semoga kita semua tiga-tiganya menjadi ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang berbahagia, wa idon anna hadhil kalimata
tujarridul quluba an hujubil alaiqi al-unsuriyah. Abah Ano mengatakan dan juga dengan zikir ini, zikir kalimat la ilaha illallah dapat mengosongkan hati orang yang berzikir, yang banyak mengucapkan kalimat la ilallah dari hijab atau penghalang-penghalang, ketergantungan-ketergantungan, kemelekatan-kemelekatan terhadap sifat unsur manusia. Nah, unsur manusia yang dasar apa? Yang dasar adalah makan, minum, tidur gitu ya. Seksual. Hanya itu saja. Tidak meningkat. Nah, ini adalah kemelekatan-kemelekatan, keinginan yang luar biasa, dan lain sebagainya. Ya tadi, orang-orang yang berzikir, maka kemelekatannya mulai berkurang, tapi kemelekatan kepada Allah semakin kuat. Kepemilikan yang sifatnya duniawi, kekuasaan, mulai pelan-pelan disadari bahwa hakikatnya adalah Allah. Gitu. Abah kurang tidurnya, kurang makannya gitu ya. Bukan berarti kekurangan makanan, bukan berarti tidak punya tempat tidur gitu ya, tidak punya kamar gitu. Ya ada yang mengatakan saya kurang tidur Ustadz gitu, Pak Kiai. Kenapa? Karena tempat tidurnya tidak enak gitu. Saya kurang makan gitu. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Kalau Abah makanan banyak, kasur empuk, nikmat gitu ya. Tetapi Abah kurang tidurnya, bahkan tidak tidur secara jasmaniah, secara ruhaniah. Beliau duduk seperti itu tawajuh gitu ya. Tidak tidur dalam arti hatinya selalu bersama Allah. Selalu terjaga. Selalu alfa gelombang otaknya gitu. Abah juga kurang makan. Bukan berarti ya sedikit makan artinya. Abah sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan gitu ya. Bedanya sedikit ya. Jadi kalau Abah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Gitu. Kemelekatan kepada unsur-unsur kemanusiaan itu akan mulai berubah ketika kita banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian waktu zaki an-nufusa anir razaili wa sifatil hayawaniyah. Dan juga dengan orang-orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka dapat membersihkan jiwa dan noda dari sifat-sifat kebinatangan. Masya Allah Bapak Ibu, sifat kebinatangan itu artinya apa? Sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tidak bermanfaat, perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat. Kita mohon dijauhkan. Kenapa? Karena ya sifat kehewanan itu sifat yang sangat rendah. Kita kadang tanpa sadar kita membawa diri kita, ya diri saya gitu ya, pada sifat-sifat yang hayawaniyah. Apa sih sifat hayawaniyah? Ya namanya hewan kerjaannya hanya makan, minum, seksual, nyeruduk gitu ya. Nyolong gitu ya, ngambil rumput orang begitu kan. Semua dilakukan emosi, marah. Nah kalau kita marah berarti kita masuk sifat hayawaniyah. Kita berantem, sifat hayawaniyah. Kita berdebat yang tidak penting, meladeni netizen-netizen, ini hayawaniyah gitu ya. Kita merendahkan orang lain, singgung sana, singgung sini ceramahnya gitu. Ini sifat hayawaniyah masuk kepada seorang dai yang sedang ceramah. Maka Abah selalu mengatakan jangan lebih dari 30 menit ceramah gitu ya. Maka di Mo ini 19 menit cukup, Masya Allah. Karena apa? Nanti muncul sifat-sifat kehewanan, mengkritik orang gitu ya, menjatuhkan orang. Walaupun intinya manakib, tapi lama-lama tanpa disadari sifat hayawaniyah masuk kepada seorang pembicara, maka terjadi adalah merendahkan orang, menghina orang, menyindir orang dan sebagainya. Ini na'udzubillah. Nah, maka 30 menit saja, tidak boleh lebih. Manakib sampai jam 10 saja, baik pagi atau malam, itu kata Abah. Kemudian, apa pembahasan kita? Tidak jauh daripada merujuk kitab Miftahus Sudur atau kitab Fadailus Syuhur. Karya Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin dan karya Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Masul itu lebih aman. Dan saya pun hari ini kita merujuk kitab Miftahus Sudur gitu. Nah, jadi itulah sifat-sifat hayawaniyah.
Tetapi di sini jaminan ketika kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita semua akan dibersihkan, terhindar daripada rozail, kotoran-kotoran, noktah-noktah yang ada di diri kita, dan juga kita terjauh daripada sifat-sifat rendah. Dan tentu itu merendahkan diri kita. Kalau kita tahu ada orang marah gitu ya, sebenarnya seolah-olah kalau kita marah, merasa hebat, gagah, bisa merendahkan orang lain. Tetapi kalau kita melihat diri kita di cermin, atau kita melihat orang marah, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita. Nauzubillah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, itulah khasiat yang luar biasa kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Maka tiada lain untuk kita semua untuk jauh daripada syirik khafi, syirik jali, menjadi pribadi yang ikhlas untuk harta kita, untuk kekuasaan kita, untuk tenaga kita dan ilmu kita diberikan kepada orang lain, dan juga kita bisa membersihkan diri kita daripada sifat-sifat unsur-unsur dasar manusia dan juga kotoran-kotoran dan sifat-sifat hayawaniyah. Tiada lain kita mesti banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah la ilallah sebagai referensi. Jadi kita punya alasan kuat kenapa kita mengucapkan terus kalimat la ilaha illallah, sebagaimana alasan kuat kita adalah untuk poin-poin tadi, dan itu semua kepentingan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang sadari bahwa kita memerlukan dari keterangan-keterangan pengersa Abah tentang khasiat, manfaat, keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih Abah. Barokah karomah Abah untuk kepentingan kita semua. Sehat lahir batin, sempurna istiqomah, berkah segalanya semuanya selamanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.